Selamat sore teman-teman sekalian, kita akan membicarakan tentang filsafat intelijen. Jadi filsafat itu adalah suatu pengetahuan, suatu metode berpikir yang kritis untuk menemukan sesuatu yang hakikat, yang benar. Dan intelijen adalah suatu disiplin ilmu, suatu tindakan untuk mendapatkan informasi dan bisa mendapatkan informasi yang rahasia gitu ya. Di sini seorang intelijen itu harus bisa sensitif, kritis di dalam membaca tanda-tanda. Karena setiap tanda itu tidak sederhana. Bayangkan kita mendengarkan suara bunyi token yang berulang-ulang, itu kan suatu tanda gitu kan. Ada makna, ada suatu analisis tentang keadaan itu. Entah tidak ada orang di dalam rumah atau ada orang di dalam rumah tetapi tidak memiliki uang untuk membeli pulsa token itu. Jadi kesadaran terhadap suatu tanda ini menjadi bukan sesuatu yang sederhana gitu kan. Tanda itu sebagai sesuatu yang sederhana tetapi memiliki suatu penjelasan tentang suatu ideologi, tentang bekerjanya suatu sistem sosial. Misalnya di suatu daerah ada berjejer bendera partai. Ini kan sebagai suatu penandaan teritorial bahwa wilayah ini mungkin saja sudah dikuasai oleh satu partai ini. Atau berjejernya bendera partai di suatu tempat ini menandai bahwa ini ya ruang publik, bisa dipasang bendera yang lain. Nah, tetapi harus dicari apakah tempat ini memang sudah didominasi atau dikuasai oleh suatu partai tertentu. Itu lebih mendalam gitu kan. Jadi memang seorang intelijen itu membutuhkan juga kemampuan membaca tanda gitu kan. Baik itu dalam bentuk tulisan atau di dalam bentuk kode gitu kan, atau disebut dengan semiotika ya, membaca tanda yang bersifat presentasi atau representasi gitu kan. Ya, presentasi itu ya seseorang atau suatu peristiwa itu yang hadir langsung gitu kan. Tapi kalau representasi ini adalah yang menandai gitu kan. Antara petanda dan yang menandai ini adalah suatu yang tentu saja saling mengikuti. Ada petanda, terus ada yang menandai, terus realitas itu sendiri gitu kan. Bagaimana misalnya ada seseorang yang terkait dengan ISIS misalnya, dia melakukan baiat dengan ISIS, petandanya adalah dia ada benderanya, kemudian menandainya adalah ada baiatnya. Tentu saja akan berlanjut kepada pemaknaan yang lain. Nah itu harus sistem tanda itu harus dibaca gitu kan. Jadi seorang yang ingin mempelajari tentang intelijen itu dia harus bisa mengait-ngaitkan tanda-tanda ini kan sebagai suatu untuk mengidentifikasi sebenarnya kan
kenapa misalnya yang namanya di Jakarta Utara itu yang berdomisili atau yang menempati di sana itu adalah dari etnis Tionghoa gitu. Kenapa gitu kan? Itu pasti ada sistem tanda gitu kan. Ada tanda di sana menandai sesuatu gitu kan. Ada suatu kawasan ekonomi, suatu golongan yang membangun sistem itu kan, sesuatu yang bisa dibaca gitu kan. Dan tentu saja kenapa para teroris misalnya ya, mereka bisa dideteksi gitu kan. Kenapa? Ya karena para teroris ini kan membutuhkan bahan peledak gitu kan. Nah, di Indonesia itu kan bahan peledak itu sudah diatur di data siapa yang membeli bahan peledak, bahan-bahan yang berpotensi bisa menjadi bahan peledak itu kan udah bisa didata. Si ini hari ini beli bahan ini, si ini bawa ini bahan ini, dan tentu saja tempat yang berpotensi untuk menjadi bahan peledak itu kan tentu saja sudah punya koordinasi pasti dengan aparat gitu kan. Di sana lah, jadi kita bisa mendeteksi di sini ini orang-orang itu. Nah, ini pembacaan tanda ini sangat penting sekali gitu kan. Jadi dari sana